Dao Huo hanya memberi satu usapan pada adik ipar perempuan. Namun, di kakinya tiba-tiba muncul jejak tangan. Adik ipar perempuan itu dengan wajah merah malu ingin pergi melapor kepada kakaknya. Namun, Xiao Huo segera melihat bahwa dia menderita penyakit terminal. Untungnya, dia menemukannya tepat waktu. Jika terlambat sedikit, adik ipar perempuan itu mungkin sudah pergi selamanya. Xiao Huo segera mengambil tindakan cepat. Dia segera mengalirkan aliran panas ke paha adik ipar perempuan. Adik ipar perempuan itu langsung bergetar tanpa henti. Segera setelah itu, terdengar suara mendengus. Jejak tangan berdarah di pahanya tiba-tiba menghilang dengan ajaib. Dalam sekejap, penyakit terminal yang dideritanya selama bertahun-tahun sembuh total. Wanita itu melihat keahlian medis Xiao Huo yang sangat luar biasa. Jadi, dia membawanya pulang untuk mengobati kakeknya. Dan untuk memenangkan hati wanita itu, Xiao Huo tanpa ragu mengeluarkan jarum perak dan menusukkannya ke telapak tangan kakeknya. Anehnya, dalam sekejap, kakek yang menderita kelumpuhan seumur hidup langsung merasakan sensasi. Untuk membalas budi Xiao Huo yang telah menyelamatkannya, kakek segera memutuskan untuk mempersembahkan cucu kesayangannya kepadanya. Setelah mendengar itu, Xiao Huo tanpa ragu langsung menyetujuinya. Malam itu, wanita itu membawa Xiao Huo pulang ke rumah. Namun, belum sempat kamu bergerak, aku juga bergerak. Ponsel wanita itu tiba-tiba berdering. Ternyata itu adalah telepon dari seorang anak kaya yang tidak bertanggung jawab. Dia tidak hanya berutang uang kepada wanita itu dan sengaja tidak membayarnya. Dia juga memukuli anak buah wanita yang dikirim untuk menagih utang. Saat ini, dia bahkan dengan tidak tahu malu menelepon wanita itu untuk memintanya datang dan menemani minum. Dia menyatakan bahwa jika dia merasa senang, dia akan mengembalikan semua utangnya. Sementara itu, Xiao Huo yang berada di samping langsung marah mendengar kata-kata itu. Istrinya yang baru saja didapatkan belum sempat berbulan madu sudah diperhatikan orang lain. Maka, dia berniat memberikan pelajaran yang mendalam kepada orang itu. Dan dia akan menagih semua uang yang diutanginya kepada wanita itu. Sakit jiwa, kenapa kamu tidak pergi mati saja? Sementara itu, anak kaya itu belum menyadari betapa seriusnya situasi ini. Dia masih bersenang-senang di bar dengan wanita cantik. Tak lama kemudian, Xiao Huo tiba di samping anak kaya itu. Dia mengeluarkan surat utang dan menyerahkannya kepada anak kaya itu. Dia menyatakan bahwa dia datang untuk menagih utang atas nama CEO wanita. Anak kaya itu tidak menyangka ada lagi orang yang tidak takut mati. Dia langsung melemparkan surat utang itu ke sofa. Dia bahkan dengan angkuh meminta Xiao Huo untuk menyampaikan kepada CEO wanita. Selama dia mau berlutut dan melayaninya, dia akan mengembalikan semua utangnya. Xiao Huo melihat bahwa orang itu masih berani mengincar istrinya. Tanpa banyak bicara, dia memukuli si anak konglomerat selama 1,5 jam. Jangan pukul lagi, jangan pukul lagi. Xiao Huo, tadi kamu agak keras ya. Saya akan menekannya untuk Anda. Menurutmu, 50 juta ini sedikit, bukan? Lalu, kamu mau berapa? 10 juta, 10 juta bunga. Aku pasti akan memberikannya. 100 juta, tidak sampai 100.